Baik, kembali selamat pagi menjelang siang, 107,7 FM, Jala Svepa Jaya Mahe, Suara Samudra. Salah News hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini ya, hari Senin di tanggal 20 November 2023. Bersama In dan juga ada narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini yang sudah hadir bersama di Radio Jala Svepa Jaya Mahe, Suara Samudra. Yang pastinya Jajamers untuk Anda yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya di pagi hari ini, tetap ya stay di Radio Jala Svepa Jaya Mahe 107,7 FM. Di mana hari ini kita akan bincang-bincang ataupun kita obrolin nih tentang perumahan dari TNI Angkatan Laut ataupun tentang perumahan pribadi melalui Dinas TNI Angkatan Laut. Buat prajurit kita ataupun para personil TNI Angkatan Laut yang sudah stay mendengarkan, nah ini nanti dapat ulasan dari narasumbernya. Jajamers, narasumber kita sudah hadir bersama di pagi hari ini. Kita akan sapa dulu. Sudah ada Letkol Rojilun. Kita akan memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak Rojilun. Selamat pagi Mbak Iin. Bisa memperkenalkan diri buat Jajamers kita hari ini. Para pendengar JCM sekalian dan para prajurit TNI, terutama TNI Angkatan Laut dimanapun Anda bertugas. Saya atas nama Letkol Laut KH Rojilun, Sarjana Pendidikan, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasifas Jangwat Subdis Jakpes Diswat Persal. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya bersama di Radio Jala Svepa Jaya Mahe buat Jajamers kita ataupun pendengar kita ya Pak ya, yang sudah menanti nih, apalagi para personil TNI Angkatan Laut sangat ingin sekali yang belum memiliki rumah barangkali atau yang merenovasi rumah begitu. Ini infonya sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang jelas mungkin di awal jumpa kita di hari ini mungkin Bapak bisa lebih dulu menyampaikan sebenarnya apa sih perumahan pribadi melalui Dinas TNI Angkatan Laut ini. Mungkin ada juga para Jajamers kita yang belum mengerti begitu Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak In. Jadi para pendengar JCM sekalian, kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya PPMD TNI AL. Ya. Jadi perumahan pribadi melalui Dinas TNI Angkatan Laut atau PPMD TNI AL adalah penyediaan bangunan berserta tanahnya yang diperuntukkan bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang masih aktif, yang status kepemilikannya adalah milik pribadi dan penggunaannya adalah apa atau peruntuk apa namanya? Peruntukannya adalah melalui program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh sprint dari Kasal. Baik, ya. Jadi perumahan ini nanti diperuntukkan untuk seluruh prajurit TNI Angkatan Laut beserta PNS juga ya Pak ya? Iya betul Mbak In. Iya, jadi untuk prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut bisa mendapatkan perumahan melalui Dinas TNI Angkatan Laut. Nah, ini kalau kita lihat PPMD begitu Pak ya, PPMD ini sebenarnya programnya apa saja sih untuk bisa mendapatkan PPMD TNI Angkatan Laut ini Pak? Nah, baik Mbak In. Jadi berdasarkan Peraturan Kasal nomor 57 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 ada 4 manfaat yang bisa diambil. Yang pertama adalah untuk mendapatkan perumahan melalui pengembang. Kemudian untuk membeli rumah pribadi yang bersertifikat. Yang berikutnya adalah untuk membangun rumah yang bersertifikat di tanah pribadi yang bersertifikat. Kemudian berikutnya juga bisa dipakai untuk merenovasi rumah pribadi atas nama debitur atau suami atau istri. Begitu Mbak In. Jadi ada 4 tadi seperti Bapak sampaikan ya. Rumah pribadi di tanah sendiri ya, tentunya yang sudah bersertifikat. Iya betul. Berarti kalau misalnya misalnya nih Pak, itu misalnya dari warisan bagaimana ini Pak? Misalnya tanah itu adalah tanah warisan, tetapi namanya bukan nama sendiri, ini bagaimana nih? Masih butuh proses atau bagaimana ini Pak? Ya baik Mbak In. Jadi kalau tanah warisan yang belum bersertifikat atau masih
sertifikat atas nama orang tua, Ya. itu harus disepertikan dulu atas nama debitur. Oke. Ya, jadi karena apa? Karena nanti sertifikat itu akan dijadikan agunan yang harus disimpan oleh Diskual sebagai jaminan dari dana tablin. Iya, jadi tetap harus diurus Iya, dulu betul. biar pasti. Betul Mbak In. Biar pasti-pasti aja begitu Iya. ya Pak ya. Nah, kemudian renovasi rumah ini juga bisa ya Pak ya, renovasi rumah ya untuk apa namanya? Untuk merenovasi rumah yang bersertifikat terus atas nama debitur ya? Iya, Atau suami atau istri begitu. iya betul. Kalau misalnya nama istri bagaimana itu Pak? Nah, ini kita namanya kalau sudah berkeluarga kan bisa suami istri kan sama ya Mbak ya. Jadi walaupun atas nama istri kan Ya. di situ kan ininya suami juga. Jadi Tapi boleh mungkin boleh. Yang penting dari istri juga mengetahui nanti ada surat persetujuan dari istri bahwa akan meminjam dana tablin yang nanti peruntukannya adalah untuk renovasi rumah. Oke, jadi mungkin ada semacam surat pernyataan dari suami Iya, bahwa betul. ini adalah istri sah Iya. dari yang bersangkutan begitu Iya, ya. betul. Oh iya ya. Nanti kan baik. di syaratnya itu kan ada kartu keluarga. Di situ kan ada di situ bahwa benar dia itu istrinya yang debitur yang mau minjem ini. Oke, ya karena kan memang itu harus jelas Iya, begitu, Pak. betul Karena Mbak In. kalau nggak begitu bisa jadi mungkin istri yang Itu yang mohon mana maaf ini kan? gitu Ya, ya, Pak, betul. ya, Jadi betul. tetap nanti ada syarat-syaratnya Iya. yang harus dipenuhi. Ya. Nanti di situ kan tugas kami di Diswat Persal yang akan memverifikasi syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan sesuai yang ditentukan oleh Perkasal 57 tahun 2020 itu Mbak. Baik Jajamars, masih di kebersamaan kita di Radio Jalas Eva Jayamaya Suara Samudra, masih dalam program Seller News bersama Iin dan juga narasumber kita ada Letko Rojulun dari Diswat Persal. Di mana hari ini kita berbicara tentang PPMD ya. Nah, tapi sebelumnya juga kita lanjutkan lagi nih Pak Rojulun tentang Iya, PPMD. Mbak In. Ini kenapa sih diadakan PPMD ini untuk dari TNI Angkatan Laut begitu Pak? Ya baik, Jajamar sekalian. Jadi kenapa program PPMD ini digalakan sama pemerintah Angkatan Laut? Ya. Karena untuk saat ini anggaran untuk pembangunan rumlis adalah sangat kecil sekali. Dan kondisi di lapangan pun sekarang adalah untuk rumah dinas yang ada tidak memenuhi dibandingkan dengan personel yang membutuhkan rumlis. Dan sampai saat ini juga masih banyak para purnawirawan bahkan para wakuri yang masih tinggal di rumah dinas. Nah, maka dari itu dari pimpinan Angkatan Laut memberikan program ini Ya. agar para personel Angkatan Laut tidak terlena dengan tinggal di rumah dinas. Nah, Baik. jadi ini sekarang juga akan dipermudah. Belum kawin pun mereka sudah bisa untuk mengambil PPMD ini, Mbak. Oke. Iya, Jadi yang masih bujangan ataupun yang belum berkeluarga sudah bisa iya betul. memperoleh atau bukan memperoleh, mereka mendapatkan perumahan dinas dari Iya. TNI Angkatan Laut ini ya. Iya. Nah ini kira-kira untuk masa kerjanya persyaratan, salah satu persyaratan ini masa kerja untuk yang belum menikah ini kira-kira berapa tahun Pak? Baik. Jadi untuk masa kerja minimal adalah 1 tahun. 1 tahun setelah mereka Setelah berdinas, mereka dinas. mereka sudah bisa mendapatkan perumahan ini ya begitu ya? Iya betul. Oh, oke. Jadi masih bujangan pun sudah bisa mendapatkan ini, sebenarnya sangat bagus sekali Pak kalau Sangat menurut bagus, saya. Mbak In. Jadi dengan program ini diharapkan itu para praseja Angkatan Laut dari awal sebelum mereka memasuki purna tugas itu mereka sudah memiliki rumah sendiri. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut kami ya Mbak In ya, ini akan sangat bagus juga karena apa? Nanti begitu kita sudah menikah, anak ada udah sekolah. Iya. Nah, itu kan kita butuh biaya yang banyak ya Mbak ya, Iya. untuk biaya sekolah. Nah, nanti diharapkan dengan usia yang muda ini, Iya. begitu mereka menikah punya anak yang membutuhkan biaya sekolah, rumah ini udah lunas, Mbak. Ya, jadi sudah lebih fokus ke Iya, kegiatan betul. sekolah begitu Betul, ya. betul, Mbak In. Ya. Jadi memang kalau kita lihat juga di samping dari itu, kalau kita lihat juga kalau dulu ya Pak ya, dulu banyak sekali personil Angkatan Laut mungkin yang menjadi kontraktor Pak. Maksudnya begitu menikah jadi kontraktor alias ngontrak begitu. Sehingga mungkin sekarang kita harapkan bahwa
ketika mereka selesai menikah, mereka sudah punya rumah sendiri, sudah Iya, tidak betul. menjadi seorang kontraktor Betul, begitu. betul. Karena Nah, gini Mbak Indah, iya, jadi rumah ini sebenarnya kan merupakan kebutuhan pokok yang mau tidak mau memang harus kita miliki ya. iya, Karena terus terang aja ya, dengan kondisi saat ini, itu memang kebutuhan rumah itu kebutuhan yang sangat vital. iya, Karena apa? Ya kita dengan setelah kita melaksanakan aktivitas yang begitu padat di kantor, iya, kita kan membutuhkan tempat untuk istirahat yang nyaman, Mbak. betul. Nah, ini diharapkan dengan kita tinggal di rumah pribadi, di rumah sendiri, itu kan kita sudah bebas. Iya, Rumah itu mau dibikin seperti apa, mau diniat seperti apa, kita terserah kita karena itu Iya. memang rumah kita sendiri. Jadi betul. mungkin kondisinya untuk beristirahat akan lebih nyaman, Mbak In. Iya, betul. Beda dengan kalau kita menjadi seorang Iya, kontraktor. betul, Mbak In. Kalau kita ngontrak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau merenov aja kayaknya eman-eman begitu ya Pak ya. Tapi kalau dengan punya rumah sendiri, punya rezeki sedikit, kita bisa nambah ini. Rezeki kita bisa beli perabotan ini dan begitu seterusnya. Jadi ketika sudah mempunyai anak kecil, kita sudah lebih fokus untuk kegiatan sekolah anak begitu. Iya, betul, Mbak In. Benar. Nah, baik Jajamers, tadi sudah disampaikan juga bahwa bujangan boleh sudah bisa ya untuk mendapatkan perumahan pribadi melalui dinas ini. Dengan jangka waktu satu tahun sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Kemudian kira-kira ini bagaimana syarat-syarat yang lainnya Pak? Mungkin Bapak bisa menyampaikan selain syarat-syarat yang tadi sebagai salah satu syaratnya mungkin masa dinas dan lain sebagainya, mungkin Bapak bisa menyampaikannya. Ya, terima kasih Mbak In dan para jajimers sekalian. Jadi di samping syarat masa dinas untuk mengambil rumah dinas ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Ya. Jadi antara lain dia harus permohonan ke kepala bagian, Ya. kemudian kepala bagian juga harus memberikan izin, kemudian ada skep pengangkatan pertama, dan terakhir terus berikutnya ada penunjukan ahli waris. Mm-mm. Nah, karena ya kita memang tidak berharap yang tidak-tidak ya Mbak Iya, ya. betul. Nah, seandainya nanti di tengah jalan ada sesuatu kejadian yang Iya. tidak kita inginkan ya, Iya. nanti ahli warisnya itu sudah ada. Siapa sih nanti kalau seandainya ada kejadian yang tidak kita inginkan, Iya. yang akan menerima atau memiliki dari rumah yang sudah kita ambil. Oke. Iya. Itu salah satu persyaratannya. Nah, kemudian Pak, apabila kita mengambil rumah ini ya, saya sudah oke nih, saya ingin punya rumah nih melalui TNI Angkatan Laut. Terus pastinya kan punya strata ya Pak ya, di Angkatan Laut ini kan pasti kita punya strata. Ini kira-kira bagaimana ini Pak Ya, untuk stratanya ini? terima kasih Mbak In dan para jajimers sekalian. Jadi sesuai dengan Perkasal 57 Ya. tahun 2020, pasal 37 disebutkan di situ bahwa memang kita dibedakan plafon yang diberikan oleh dinas untuk strata-strata yang ada di Angkatan Laut. Jadi di sini ada untuk strata pertama itu plafonnya adalah 275 juta. Ya. Kemudian strata Bintara 300 juta. Strata Pama 350 juta, kemudian strata Pamen 400 juta. Kenapa hal ini dibedain? Karena ini berkaitan dengan nanti cicilan ke Taplin. Nah, jadi dana Taplin ini adalah dana tabungan dari anggota yang selama ini dikelola oleh BP Taplin dalam Ya. dari ini Diskual, Ya. yang dimanfaatkan untuk membantu para anggota yang kepengen memiliki rumah. Jadi kenapa Tamtama lebih sedikit daripada Perwira? Karena nanti berkaitan dengan cicilannya, Mbak. Nah, Ya. karena Tamtama kan disesuaikan nanti dengan gajinya. Betul. Jadi dia gaji berapa, nanti tenornya akan mengambil berapa tahun. Karena syaratnya adalah untuk cicilan itu harus menyisihkan gaji minimal sepertiga dari gaji. Sepertiga dari Iya, gaji. betul, Mbak. Oke. Jadi kalau yang minus-minus berarti nggak boleh. Ya. Belum boleh dulu. Ya, Harus- nanti kan akan diperhitungkan mungkin. Kan ini kan nanti dalam prosesnya kan ada verifikasi. Ya, oke. Ya, jadi itu berbeda ya Nah, untuk jadi setiap strata ya. kalau memang ininya nanti mungkin tenor lamanya itu yang akan diperpanjang.
baik, baik, baik. Eh, Kalau misalnya pengambilan rumah ini maksimal angsuran itu berapa tahun itu, Pak? Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Jadi 5, 10, Tergantung masa 15. dinasnya, Mbak. Oke. Jadi kalau yang sudah mepet-mepet mau pensiun itu nggak boleh ya, Pak ya? Apa gimana itu, Pak? Bukannya nggak boleh, Mbak. Jadi untuk yang mau pensiun, Iya. maksimal ya paling tidak tuh 6 tahun sebelum pensiun, Mbak. 6 tahun sebelum pensiun Karena masih boleh ya? iya, karena Oke. nanti itu pun akan diperhitungkan dengan karena tenor 5 tahun ya. Jadi nanti disesuaikan dengan gajinya berapa, kuat Iya. nggak gitu. Untuk dia membayar iya angsurannya betul begitu membayar ya? angsurannya. Oke. Jadi ya kira-kira mungkin untuk yang mau purna ya 6 tahun sebelum purna masih bisa untuk mendapatkan, tetapi nanti tetap ada perhitungannya, jadinya lebih besar jatuhnya. Lebih besar, ya, betul. Kira-kira apakah bisa atau tidak itu tergantung dari yang bersangkutan begitu ya, Pak ya? Betul, makanya kan dipermudah sekarang dengan usia dia masa dinas baru setahun itu bisa diperbolehkan. Itu nanti akan meringankan daripada anggota itu sendiri, Mbak. Baik, baik. Karena dengan tenor yang lama otomatis dia nanti cicilannya akan lebih rendah. Baik. Oke, Jajamar 107,7 FM, obrolan kita masih berlanjut terus, tetapi jangan kemana-mana. Untuk Anda semuanya di pagi menjelang siang hari ini yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya, tetap mendengarkan di radio Jalas Eva Jayamahe. Nanti Ian akan kembali bersama narasumber kita.